Time News, 3 topik tersebut menjadi agenda utama di Prime Time News hari ini selain agenda penting lainnya. Bersama saya Kania Sutisnawinata. Dan saya Robert Haryanto, kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dengan agenda pertama mengenai tudingan bahwa pemerintah otoriter. Benarkah laju kekuasaan berjalan tanpa koreksi? Dan informasi serta perbincangan yang kami hadirkan kepada Anda. Kemudian agenda kedua tentang dana desa. Benarkah pencairan dana desa yang tertunda sengaja dilakukan untuk dicairkan menjelang pilkada? Kemudian agenda ketiga kami akan menyoroti kasus tragis yang terjadi di sekolah dasar. Ini berawal dari perundungan atau perkelahian yang ternyata mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Pemirsa, inilah Prime Time News selengkapnya untuk Anda, memberi makna dalam sebuah berita. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung istilah diktator. Jika sebelumnya soal diktator itu dikemukakan dalam nuansa informal saat membuka kejuaraan silat remaja di Jakarta hari ini, Presiden Jokowi berbicara soal diktator saat berpidato dalam acara simposium Mahkamah Konstitusi se-Asia di Solo, Jawa Tengah. Presiden memaparkan mengenai kemajemukan Indonesia baik dari jumlah suku, bahasa, dan agama. Untuk mengelola kemajemukan tersebut, Indonesia berdiri di atas konstitusi yang melindungi segenap warga negara. Selain itu, konstitusi juga menjamin setiap lembaga negara saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Dengan mekanisme seperti itu, dipastikan tidak ada satupun lembaga negara ataupun lembaga kepresidenan yang bertindak sebagai diktator. Selain itu, sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam membangun praktek demokrasi yang sehat dan terlembaga. Merujuk konstitusi kita, tidak ada satupun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak, apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol. Tidak hanya di acara formal Forum MK, Presiden Joko Widodo juga kembali menanggapi tudingan diktator saat mengunjungi Museum Keris di Solo, Jawa Tengah. Presiden menegaskan bahwa tidak ada pola kepemimpinan diktator dalam pemerintahannya. Presiden justru mempertanyakan tudingan yang kerap dilayangkan kepadanya karena dinilai yang tidak konsisten, mulai dari ndeso, klemer-klemer, hingga tudingan diktator. Katanya saya kan deso, gitu ya, ada yang menyampaikan itu. Presiden deso, ada yang ngomong presiden klemar-klemar, tidak tegas. Tapi begitu kita menegakkan undang-undang, balik lagi meloncat menjadi otoriter, menjadi diktator. Loh. Yang benar yang mana? Yang benar yang klemar-klemar, yang deso, atau yang diktator, atau yang otoriter. Saya kira negara ini adalah negara hukum yang demokratis. Lembaga-lembaga mempunyai peran sendiri-sendiri, mana yang mengontrol, mana yang mengawasi, mana yang melaksanakan program-program yang ada, eksekutif misalnya. Jadi, dan selain lembaga-lembaga yang ada, lembaga negara yang ada, kan juga ada pers, ya kan, ada media, ada lembaga swadaya masyarakat, ada masyarakat itu sendiri, semuanya mengawasi gitu. Jadi negara ini adalah negara hukum yang demokratis, yang itu dijamin oleh konstitusi. Nggak akan ada yang namanya otoriter dan diktator di Indonesia, nggak akan ada. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang wajah diktator. Melalui akun media sosialnya, Fadly menyatakan menilai diktator bukan dari wajah, tetapi dari kebijakan dan tindakan. Pengamat komunikasi politik menyebut Presiden Joko Widodo sudah tidak nyaman dengan pelabelan di media sosial yang menyatakan ia otoriter. Nggak usah takut, persennya nggak diktator. Sekarang di sudah banyak yang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini, wajah diktator. Seluruh Presiden Joko Widodo disampaikan saat membuka kejuaraan silat nasional remaja di Jakarta Timur Selasa kemarin. Jokowi menegaskan dirinya bukan bagian dari pola kepemimpinan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon menanggapi ucapan Jokowi melalui akun media sosial Twitter. Ia menulis,
menilai diktator itu bukan dari wajahnya, tapi kebijakan dan tindakannya. Tumpas ormas, tangkap seenaknya, tuduh makar dan lain-lain apa demokratis. Pengamat politik M. Kodari menyatakan pemerintahan demokratis sudah berjalan. Namun secara individu bisa disebut Presiden Joko Widodo dinilai lebih berani. Kalau dikatakan diktator pasti jauh ya, otoriter juga pasti jauh. Yang kategori yang mungkin tepat adalah Jokowi ini dia spektrumnya antara pemimpin yang berani atau tidak berani, tegas atau tidak tegas. Gaya komunikasi ala Joko Widodo sengaja dihadirkan karena Presiden sudah tidak nyaman dengan pelabelan dirinya di sosial media yang dapat mempengaruhi persepsi. Itu memosisikan Jokowi kan dalam konteks komunikasi politik itu ada labeling ya, ada name calling itu, pemberian label buruk seperti misalnya diktator, otoriter, itu kan sudah masuk labeling. Nah, labeling itu kalau kemudian tidak di counter, itu bisa kemudian terus-menerus akhirnya mempengaruhi atau memapar persepsi. Konteks politik nasional tak bisa dinafikan sebagai asal mula tudingan dari lawan politik. Di antaranya adalah penerbitan Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017, serta diloloskannya Undang-Undang Pemilu yang diantaranya mengatur presiden threshold 20% suara parlemen dan 25% suara sah nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Lalu seperti apa awal mula dari saling balas komen yang belakangan mengatakan kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo dengan pola otoritarian? Kita ikuti bersama pemaparan dari Rifai Pamone berikut ini. Rifai. Ya, seumpama berbalas pantun, Robert dan juga Kania, apa yang terjadi antara para tokoh politik dan kemudian juga pemimpin negeri ini, yaitu Presiden Joko Widodo, menyita perhatian publik. Oleh karena itu, dalam pemaparan netral kali ini kami menyebut temanya sebagai menakar indikator diktator. Nantinya ada beberapa poin yang kemudian kami sampaikan dan kami serahkan kepada pemirsa Primetime News malam hari ini atau pemirsa Metro TV, apakah kemudian indikator dari diktator ini sudah dimiliki oleh pemimpin negeri ini, setidaknya dalam pemerintahan yang saat ini tengah berkuasa. Kita mulai dari data pertama yang akan kami tunjukkan bersama dengan tim Media Research Center hari ini. Indikator kepemimpinan diktator. Kami mengambil data ini dari penelitian dan riset yang dilakukan oleh Lemhanas pada tahun 2013 dan dirilis pada saat itu untuk menyajikan bagaimana jenis-jenis atau perbedaan-perbedaan dari setiap kepemimpinan yang pernah ada dan pernah berkuasa. Kemudian kita lihat indikator kepemimpinan diktator disimpulkan dalam 3 poin utama, yaitu tanpa musyawarah mufakat. Tidak melibatkan banyak sekali komponen-komponen lembaga-lembaga di dalam sebuah pemerintahan diktator atau yang otoriter dengan kekuasaan yang absolut atau kekuasaan pemimpin yang mutlak. Di sini tidak melibatkan lembaga-lembaga negara, terlebih lagi tentunya masyarakat untuk kemudian mengawasi atau setidaknya mengontrol apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Yang terakhir adalah perintah yang dilakukan secara terus-menerus, terkadang mendadak, lalu kemudian diikuti dengan ancaman. Ini termasuk kepada pejabat pemerintah hingga ke masyarakat yang kemudian tidak melaksanakan perintah dan juga yang menjadi kebijakan seorang pemimpin yang disebut diktator. Banyak tentunya contoh-contoh pemimpin diktator di dunia ini yang kemudian menyatakan dirinya sebagai otoriter, lalu kemudian juga memimpin negara tersebut berpuluh-puluh tahun. Lalu apakah kemudian data yang ditunjukkan oleh Lemhanas ini juga sudah ada di negeri ini? Kembali kepada Anda jawabannya pemirsa. Kita tunjukkan saat ini yang terkait dengan kekinian. Kronologi dari opini otoritarianisme yang kemudian menyisir dari atau menyasar maksud kami kepada pemerintahan Joko Widodo. Dari tanggal 12 Juli 2014, pada saat itu ada pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk pembubaran organisasi kemasyarakatan anti Pancasila. Dan sebelum kami memaparkan seluruh data yang telah kami kumpulkan bersama dengan tim Media Research Center ini, ada sejumlah komentar-komentar yang kemudian kita akan sajikan terkait dengan pemerintahan otoriter. Kita simak bersama-sama. Argumentasi-argumentasi yang sekarang ini sedang dibuat oleh pemerintah, termasuk melawan Pancasila, menentang Pancasila, itu secara material yang ada di dalam organisasi itu, menurut ADART-nya kan sudah ada di dalam ADART-nya. Jadi tidak boleh kesewenang-wenangan ini, ya menurut saya dibiarkan. Jelas ini adalah satu tindakan otoritarianis, ya, yang dilakukan oleh pemerintah dan ini tidak boleh terjadi. Saya kira tidak bisa diterima. Perasaan ya
silahkan mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah yang akan menilai. Dan saya katakan ke Gerindra, Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Presidential threshold 20% menurut kami adalah suatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Politik yang rakyat harus ngerti, jangan ditarik-tarik seolah-olah presiden threshold 20% itu salah. Dan ini sekali lagi ini produk demokrasi yang ada di DPR loh. Ini produknya DPR, bukan pemerintah loh. Dan di situ juga ada mekanisme proses demokrasi yang ada di DPR. Dan kemarin juga sudah digedok dan aklamasi. Ya, sejumlah pendapat yang kemudian disampaikan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seumpama berbalas pantun. Anda bisa menyimak secara langsung atau secara visual, namun kami tunjukkan sekali lagi, inilah kronologinya. Seluruh opini yang kemudian saling berbalas, kemudian berujung pada anggapan, persepsi yang kemudian viral di media sosial yang menganggap bahwa pemerintahan Joko Widodo ini diktator, otoriter, berawal dari 12 Juli 2017. Kami ingin merevisi sejenak atau memberikan keterangan kepada Anda bahwa tulisan dalam grafis ini 2014, kami mohon maaf, yang dimaksud adalah 2017. 12 Juli 2017, pemberlakuan Perpu pembubaran Ormas Anti Pancasila. Ada sejumlah fraksi di DPR RI yang kemudian tidak terlalu menyetujui adanya penerbitan Perpu ini, kemudian disusul lagi pada 20 Juli 2017, satu minggu kemudian kita ketahui bahwa kemudian drama yang panjang berakhir untuk pengesahan Undang-Undang Pemilihan Umum yang akan berlaku di tahun 2019. Poin yang kemudian sangat krusial adalah poin presidensial threshold yang mencapai 20 hingga 25% tidak disepakati oleh 4 fraksi saat itu, atau fraksi PAN, fraksi Gerindra, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan fraksi Demokrat, sehingga berujung walkout. Dari peristiwa seperti ini kemudian kita lihat pada 27 Juli 2017. Saat itu pertemuan kemudian diinisiasi oleh Partai Gerindra dan juga Partai Demokrat. Kedua ketua umumnya bertemu dan ada istilah diplomasi nasi goreng di sana. Kemudian setelah diplomasi tersebut, ada kemudian pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers, mulai dari SBY menyebutkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa kontrol, hingga atau sampai abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Dan ditambah lagi dengan salah satu kalimat atau pernyataan dari Prabowo, Ketua Umum Gerindra, presidensial threshold adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Di sini kemudian dilanjutkan oleh Prabowo terkait dengan upaya pemerintahan saat ini untuk kemudian melanggengkan kekuasaan. 28 Juli 2017, jawaban dari Presiden Joko Widodo pasca pertemuan Ketua Umum Gerindra dan juga Demokrat. Setidaknya ada 2 kali kemudian Jokowi menanggapi apa yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut. Yang pertama pada 28 Juli 2017, tidak ada kekuasaan absolut mutlak. Ada pers, media, LSM, ada juga yang mengawasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi kemudian melanjutkan pernyataannya atau jawaban tersebut di 8 Agustus 2017. Di sosial media banyak yang bilang Presiden Joko Widodo atau Jokowi otoriter, diktator. Masa wajah seperti ini diktator? Disampaikan dengan setengah berkelakar dan diikuti dengan tawa yang riuh dari kemudian yang hadir pada saat itu peresmian kejuaraan silat remaja nasional. Dan di 9 Agustus kemarin, Fadlizon, politisi dari Partai Gerindra, menyebutkan menilai diktator itu bukan dari wajahnya, tapi dari kebijakan dan tindakannya. Dan seluruh upaya untuk saling berbalas pantun ini tentunya kita tunggu sampai di mana ujungnya. Satu hal yang harus kita ingat, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan dalam salah satu pernyataannya bahwa seluruh upaya untuk menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini yang tengah berkuasa diktator ataupun otoriter adalah sesuatu yang berlebihan. Dengan sendirinya Presiden berharap agar tidak lagi ada opini-opini negatif yang kemudian diperpanjang. Robert dan juga Kania. Ya baiklah pemirsa, demikian tadi Rifai Pamone. Dan selanjutnya? Tetaplah bersama kami akan
langsung bertanya atas tudingan otoriter yang disematkan kepada pemerintahan Joko Widodo kepada Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria sesaat lagi.